Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya mau berbagi tips tentang dua oli ini ya. Ada Rotary R30 sama Castrol nih ya. Jadi saya udah melakukan percobaan gitu ya. Udah cukup lumayan lama mengenai dua oli ini gitu kan. Karena si oli Rotary ini banyak yang bilang nggak boleh dimasukin ke oli samping atau nggak boleh dicampur dengan oli samping lainnya maksudnya gitu. Jadi maksudnya nggak boleh dicampurin dengan oli samping lain itu ini ya, nggak boleh dicampur ke dalam cadangan botol oli samping yang ada di motor gitu. Nah, lalu saya kali ini mencampurkannya di sini gitu, di botol kastrolnya, bukan di botol cadangan oli samping buat itu ya, buat di motor ya. Jadi saya mencampurkannya di sini gitu. Nah, seperti ini. Jadi dicampurinnya di botol kastrolnya. Karena memang betul kalau dimasukin ke wadah oli samping yang di motor itu pasti akan tersendat si saluran pompa olinya ya, karena si oli rotary ini lebih kental daripada oli samping. Jadi dia memang bagusnya buat dicampur di tangki motor. Nah, ini ada ini nih, ada oli Castrol ya yang belum dicampur gitu, yang belum dicampur sama si rotary itu kan. Jadi apa ya, jadi dia bening kan, si olinya bening gitu, nggak ngegumpal. Nah, makanya memang si oli ini nggak boleh dimasukin ke wadah oli samping yang ada di motor Ninja gitu ya, di motor 2 tak atau ya. Saya kocok-kocok nih ya. Itu memang bener nggak boleh karena bisa ngerusak motor kalian gitu. Jadi si oli sampingnya itu nanti nggak mau turun ke mesin gitu. Nah, ini yang udah dicampur nih kayak gini nih. Biasanya sih agak agak ngegumpal gitu. Ntar ya. Nah, tuh seperti ini. Jadi kalau misalkan motor kalian ada yang ngotot nih, ada yang maksa mau dimasukin ke pompa oli gitu ya, mau dimasukin ke cadangan tempat oli samping yang ada di motor, itu pasti motornya ngejim. Dan bisa jadi kalian bisa ngeduduh kalau si oli ini jelek gitu. Nah, kali ini saya tuh mau berbagi tips gitu ya. Jadi saya setengah botol oli Castrol ini gitu ya dicampur dengan satu botol Rotary, terus saya campur di sini. Nah, saya kocok-kocok, terus nanti saya akan masukin si oli yang udah dicampur ini, oli campuran ini ya, oli Rotary sama Castrol ini ke tangki gitu. Nah, untuk bagusnya berapa tutup oli Castrol nih buat motor 2 tak gitu, yang takarannya yang bagus gitu ya. Kalau misalkan ini untuk di Ninja RR atau di Ninja R ya, kalau misalkan oli samping kalian itu udah setelannya paling boros, cukup satu atau dua tutup ini aja nih dalam 1 liternya. Biasanya kan full tanknya itu si Ninja RR atau Ninja R kan 10 literan ya. Jadi kalau misalkan pengen aman atau yang suka ngebut, suka gaspol, kalian boleh ngasih 2 tutup Castrol ini yang udah dicampur dengan Rotary ya. Jadi wanginya itu enak, kayak ada wangi-wangi motor balapnya gitu, tapi apa ya, nggak terlalu sangit juga gitu. Pokoknya wanginya
enak, cocok deh, recommended banget. Nah, kalau misalkan buat motor 2 tak yang nggak jalan ya si pompa olinya, kalian boleh ngasih ini campuran oli samping ini dengan sekitar 4 tutup botol ini ya. Jadi 4 tutup botol ini untuk 1 liter gitu, untuk motor 2 tak kalian, apapun jenisnya. Nah, si rotari ini, jadi dia itu ngebikin, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi si motor itu kan, motor 2 tak itu kan cenderung agak ini ya, agak berisik gitu mesinnya. Nah, setelah pakai rotari ini, jadi dia agak adem dikit tuh si suara mesinnya, si suara kasarnya agak hilang. Jadi lebih enak didengar gitu. Terus ke temperatur juga ya, ke temperatur itu nggak cepat naik ke temperatur motor itu. Terus wanginya harum, terus memberikan ekstra pelumasan gitu ya. Tapi saya belum tahu nih, belum pernah nyoba si oli rotari ini dicampur dengan oli samping merek lain ya. Saya baru nyobanya di Castrol karena memang dari dulu saya pengguna oli Castrol. Nah, kalau buat kalian yang mau coba-coba ya silakan aja. Contoh misal mau dengan Gasoli atau Idemitsu gitu ya, si rotari ini mau dicampurin ke sini. Nah, kalau misalkan kalian mau 1 botol ini full dicampur ininya bisa 2 botol ya si oli rotarinya. Kalau misalkan setengah, ini kan 700 ml nih. Isinya berarti kalau setengah 350 cc ya, atau 350 ml, ininya 1 botol. Kalau 700 berarti ininya 2 botol gitu ya. Disek-sek dulu tapi ya jangan langsung digunain karena ngegumpal nanti, nggak bisa nyatu ya. Karena si oli rotari ini emang lebih kental gitu, bahannya lebih kayak kayak mungkin lebih kental kayak oli mesin gitu, oli mesin diesel gitu ya, agak kental gitu dibandingkan dengan oli samping. Oli samping ini emang encer. Dan ingat, oli rotari ini nggak boleh dimasukin ke tabung oli samping kalian, nggak boleh ya, nggak boleh, karena pasti akan nyumpal ke bagian pompa olinya ya, nggak boleh. Jadi ataupun gini ya, ini udah dicampurin ke sini terus kalian masukin ke tempat oli samping, itu juga nggak boleh. Ini yang udah dicampur, oli samping ini yang udah dicampur dengan rotari, tetap ini masuknya ke dalam tangki, nggak boleh sampai masuk ke tempat oli samping. Oke ya, jelas ya. Mungkin nanti ada sedikit tambahan gitu untuk untuk cara memasukkannya ke tangki gitu ya di video terakhir. Semoga bermanfaat info ini buat kalian untuk terus truk lover ya, untuk pengguna 2 tak, pencinta 2 tak, penghobi 2 tak. Semoga bermanfaat. Ya, ini saya cuma hanya ingin berbagi. Guys, jadi gua tadi kan kepotong nih videonya ya, karena baru ngisi ngisi bensinnya baru sekarang. Jadi kalian tuh biarpun ini udah dicampurin ya sama rotari, jadi tetap kalian masukinnya ke tank. Nah, ini kan full tank nih. Jadi saya mau ngasih ininya sekitar 5 tutup ini ya, 5 tutup oli samping, karena tadinya emang masih ada sih. Jadi ngisinya sekitar beli 5 literan. Beli 5 literan bensin, 6 aja di tengah. Tuh, ingat ya, jangan coba-coba masukin campuran rotari kalian ke dalam oli samping, tetap harus ke tank ya, ke tangki. Biar aman, motornya adem, terus jos, gak ngejim. Oke bro, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.